Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Aku harap teman-teman di sini semuanya baik-baik aja ya, karena ini kan masih masa new normal, sudah bukan pandemik lagi ya. Tapi tetap harus jaga kesehatan. Kalau misal keluar tetap pakai masker ya, walaupun sekarang sudah boleh melepas masker ya kalau di dalam ruangan. Oke, balik lagi. Sebelum lanjut, ada pepatah lama yang mengatakan, mungkin teman-teman semua di sini sudah sering mendengarkan ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan menghilang gitu. Perkenalkan, aku Nida Nur Aulawiyah. Teman-teman di sini bisa panggil aku Nida. Aku mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Semarang, yang kebetulan sekali pagi hari ini menjadi public speaker teman-teman. Nah, sebelum lanjut, Nida mau tanya, kalau misal teman-teman mendengar kata insecure, apa sih yang ada di pikiran teman-teman pertama kali? Oke, tidak percaya diri, terus ragu dengan diri sendiri, terus apa lagi? Merasa jelek dan lain sebagainya. Iya, itu benar sekali. Jadi setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya gitu kan, baik secara materi, secara fisik, secara finansial, intelektual, semuanya. Seperti yang kita lihat aja ya, di era globalisasi ini, fisik itu menjadi sering jadi masalah ya untuk seseorang gitu. Jika kita tidak sesuai dengan standar masyarakat, itu bisa menjadi ketidakpercayaan diri yang secara terus-menerus sehingga mengakibatkan yang namanya insecure. Seperti itu. Nah, akhir-akhir ini Nida sering lihat story Instagram teman-teman, story WhatsApp teman-teman yang semuanya itu tentang apa? Tentang insecure atau tidak percaya diri. Nah, secara ini juga bisa jadi problem yang serius kalau kita nggak dapet jalan keluarnya gitu, benar kan? Nah, jadi secara umum aja, insecure itu adalah kita nggak yakin dengan suatu hal. Biasanya terletak pada diri sendiri. Kayak misalnya, insecure karena fisik ya, atau punya body issues. Kayak misal kita ngerasa nggak cantik, kita ngerasa gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa yang namanya insecure sama kemampuan seseorang, sama kemampuan diri kita sendiri. Kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain lebih pintar lah, orang lain lebih sukses, kayak gitu. Terus kita juga ada yang namanya insecure dengan pasangan. Kayak kita merasa nggak pantas dapetin seseorang tersebut, kita merasa hubungan kita tuh kayak flat aja, terus kayak kita ngerasa apa ya, insecure dengan masa lalunya, mungkin seperti itu. Terus kita juga bisa yang namanya insecure terhadap lingkungan sosial, kayak kita nggak pede ngomong sama orang, terus kita apa namanya, takut memulai percakapan, takut dijudge, dan masih banyak lagi. Dan menurut Nida, masalah dalam hidup seseorang itu adalah apa? Selalu punya keraguan dan tidak percaya diri, seperti itu. Nah, pastinya Nida juga pernah dong ngerasain yang namanya insecure, ya gak sih? Apalagi di umur sekarang yang udah gak bisa dikatain remaja lagi, karena sudah berkepala dua, kayak gitu. Dan Nida rasa juga nggak aku aja yang ngerasain ini. Pasti teman-teman di sini yang mungkin usianya sama kayak Nida itu juga ngerasain hal yang sama, ya kan? Insecure karena orang lain di umur sekarang sudah wisuda, orang lain di umur sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, sudah sukses, sudah punya ini itu, sudah bisa bahagiain orang tuanya, sedangkan kita masih gini-gini aja, ya kan? Bingung ke depannya mau ngapain, bingung setelah kuliah mau kemana, nggak tahu, belum tahu gitu. Nah, di sisi lain kita juga dibuat bingung dengan standar orang tua. Kayak misalnya apa ya, orang sukses itu yang IPK-nya tinggi, orang sukses itu yang jadi PNS, kayak gitu, ya kan? Nah, aku merasa dibuat gagal ketika aku nggak berakhir seperti standar mereka gitu, seperti standar orang tua aku gitu misalnya. Dan akhirnya aku merasa tidak pede dengan kemampuan diri aku sendiri gitu. Jadi kayak apa namanya, gimana nggak susah gitu loh untuk kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, merasa puas dengan apa yang kita lakuin gitu.
kayak secara nggak sadar kita itu mecut diri kita sendiri untuk gimana pun kita harus jadi yang perfeksionis gitu. Kita jadi banyak naruh ekspektasi tinggi kepada diri kita sendiri gitu. Kita harus seperti ini, kita harus seperti itu, kita harus jadi si A, kita harus jadi si B. Padahal nggak seharusnya kita seperti itu gitu loh. Nah, menurut aku insecure itu akan selalu ada. Jadi emang kitanya yang harus berdamai dengan insecure itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngasih boundaries ya. Untuk hal ini kayak kita tuh harus punya kontrol gitu. Kita harus punya batasan-batasan kayak apa aja yang harus di-insecurein gitu. Kapan kita harus insecurein, jangan sampai kita itu dikendaliin sama rasa insecure itu gitu. Nah, terus gimana sih Kak cara mengatasi insecure tersebut? Nah, jadi yang terpenting adalah kita harus tahu dulu nih goals kita itu apa, achieve enggak, aware limit kita sampai di mana, ideal enggak, ideal apa enggak kita ketika kita aplikasiin ke diri kita. Nah, ketika itu semua sudah jelas, itu bisa jadi tools atau alat untuk kita berenang ke kolam insecure tersebut. Nah, selain itu kita juga harus bisa harus punya standar untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya ya, kita harus tanemin nih yang namanya optimisme. Kayak apa ya, orang sukses itu nggak selalu yang IPK-nya tinggi, orang sukses itu nggak selalu yang kerjanya PNS. Pada kenyataannya banyak kok orang sukses yang kuliahnya nggak lulus, atau mungkin pendidikannya hanya sebatas SMP atau SD. Bahkan banyak juga yang pengusaha swasta yang sukses juga gitu loh. Iya kan? Gitu aja, simple. Nah, jadi topik ini itu sangat relatable dan bisa jadi big topic sebenarnya. Karena seperti yang Nida bilang, bahwa manusia itu selalu ragu dan insecure dengan dirinya sendiri. Tapi mau nggak mau ya itu, kita harus yang namanya berdamai gitu loh. Jadi mungkin ini aja yang bisa Nida sampaikan. Jadi tetap optimis, percaya diri, percaya sama kemampuan diri sendiri. Jangan sampai kita mengikuti standar orang lain, karena kita punya standar diri sendiri gitu loh. Oke? Jadi semoga setelah ini teman-teman bisa membuat standar diri sendiri ya, agar lebih percaya diri dan mencintai diri sendiri. Oke, itu saja yang bisa Nida sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya pada pagi hari ini, dan kembali lagi kepada kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.